Permisi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, Mas, Mbak. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Fauzan Aditya Pratama dengan NIM 111240224. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 12, yaitu tugas membuat peta kontur dan penampang. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masuk ke katalog untuk memasukkan data DEM-nya. Nah, setelah itu kita drag ke layer. Setelah itu kita membuat project raster dengan cara kita klik Arch Toolbox-nya. Nah, setelah itu kita pilih si data management tools, terus kita ke projection and transformation. Setelah itu kita pilih raster, terus kita pilih project raster. Setelah muncul kayak gini, kita langsung masukkan data DEM-nya ke input raster dengan cara kita drag ke sini. Setelah itu kita masukkan koordinat sistemnya. Jadi kita di sini dari datanya kita menggunakan kafling di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kita menggunakan zona Jogja, yaitu memakai zona 49S. Langsung aja kita masukin, klik OK. Nah, setelah muncul data rasternya, project rasternya, lalu kita masukkan data covernya. Seperti tadi kita drag ke layers. Nah, apabila sudah, kita klik coupling untuk mengganti hollow agar menjadi transparan. Oke, setelah sudah, kita langsung mengklip data ini agar yang terlihat itu cuma data yang berada di coupling, dengan cara kita pilih source, terus kita cari clip. Nah, kita pilih yang clip data management ini. Tunggu sebentar, teman-teman. Nah, setelah muncul kayak gini, kita masukin data project rasternya tadi ke input raster. Bisa lewat sini. Nah, setelah itu kita mengisi output externnya ini dengan si coupling agar data-datanya itu yang masuk tuh cuman berada yang di coupling. Lalu klik OK aja. Nah, semisal udah muncul, lalu unchecklist si data DEM sama project raster 4 tadi. Jadi yang di checklist aja cuma coupling dan project raster yang klip-klipan. Nah, setelah udah, kita langsung bikin kontur dengan cara kita pilih Arch Toolbox lagi, terus kita ke 3D Analysis Tools. Nah, setelah itu kita pilih si raster surface. Nah, pilih yang kontur, lalu kita masukkan data input raster ini, itu si DEM project raster 4 clip tadi. Nah, untuk kontur interval itu nanti kita dibagi menjadi dua untuk membagi mana kontur interval dan mana kontur indeks. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat kontur interval. Jadi kontur interval sendiri kita menggunakan 6,25. Nah, setelah sudah, kita langsung klik OK aja.
nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah setelah itu kita membuat kontur lagi, kontur indeksnya, dengan cara kita klik kontur tadi di Arts Toolbox, lalu kita masukkan input rasternya si DEM Project Raster 4 klipnya. Terus nah bedanya kalau misal kontur indeks itu biasanya lebih besar dari kontur interval. Nah kita ngisi kurang 12,25. Nah klik OK. Nah nanti seperti ini. Setelah itu kita namain terlebih dahulu si kontur-konturnya. Semisal sudah, kita ganti warnanya si konturnya agar tidak biru seperti ini dengan cara kita klik ini. Nah biasanya kalau kontur indeks itu garisnya lebih tebal daripada kontur interval. Nah kita menggunakan ini, klik OK. Nah terus yang interval kita ganti yang sampingnya tadi yang lebih tipis, pakai mana tadi kontur. Nah ini, klik OK. Nah nanti jadinya seperti ini. Nah setelah itu jangan lupa di kontur indeks itu dikasih pemberian ketinggian ketinggian, dengan cara kita klik kontur indeksnya, klik kanan properti, lalu kita pilih label. Nah ini label feature-nya itu di checklist. Setelah itu kita masuk ke label field, itu kita pilih si kontur. Nah setelah itu kita ke simbol. Untuk apa? Untuk menjadi hollow. Sebentar, yang mana ya? Nah di max, nah ini diganti hollow ya, halo sorry. Klik OK. Nah sebelum kita apply, jangan lupa kita ke placement properties untuk angka konturnya itu agar di tengah-tengah garis kontur indeks, dengan cara ini di posisi ini kita ganti ke on the line. Nah ini di uncheck list, lalu kita klik OK. Nah langsung aja ke apply. Oke, nah nanti jadinya seperti ini kurang lebih. Nah setelah itu biar konturnya kelihatan, DEM project rasternya ini tadi di uncheck list saja. Nah nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nah habis itu kita beri grid agar kelihatan si actionnya, data actionnya. Langsung kita ganti ke layout view. Nah ini diganti A3 landscape. Nah nanti seperti ini teman-teman. Terus setelah itu kita kecilin terlebih dahulu. Nah sebelumnya kita biar tertata dengan baik atau ini, kita fix scaling terlebih dahulu agar tidak terubah-ubah besar kecilnya. Nah ini di fix scale dengan skala 12.500. Aduh, 12.500. Aduh. Lalu langsung di add aja. Nah ini langsung muncul, kita oke. Nah lalu
aja. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Nah, kita pasin dulu garisnya. Apabila sudah, langsung kita bikin gridnya dengan cara kita klik properties. Sorry tadi ada Oke, kita gedein dulu dikit. Nah, sebentar, kita pasin dulu. Oke, nah terus kita bikin gridnya dengan cara kita klik kanan, kita klik konturnya ini, klik kanan, terus ke properties, terus ke grid, new grid. Nah, kita pilih yang measuring grid agar kita menggunakan data XY. Klik next. Nah, ini jangan lupa kita ganti datanya di zona 49S seperti sesuai sama zona data yang diketahui. Nah, setelah sudah kita ganti metersnya itu menjadi tadi berapa ya? Next dulu deh. Nah, misal sudah, langsung kita apply. Oke, sebentar teman-teman, kok belum muncul ya? Nah, properties, meters. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, nih dapat si 911, si Y-nya, terus X-nya 4336 seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu agar lebih rapi lagi, ini kan di sini masih ada angka desimalnya ya. Nah, di belakangnya ini agar hilang, kita klik lagi. Aduh, sebentar. Nah, kita klik lagi properties, ke properties, terus kita ke properties ini lagi. Nah, kita ke label. Nah, kita ke additional properties. Nah, ini kan tadi warnanya abu-abu ya, biar langsung hilang kita warnain putih, sesuaiin sama yang tadi. Oke, apply. Nah, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, saya ini belum pas, kita pasin terlebih dahulu. Sudah. Nah, inilah si peta konturnya ya teman-teman. Itu cara membuat si peta kontur seperti itu. Selanjutnya kita membuat si penampang dengan cara kita membuat shape file terlebih dahulu ke file yang teman-teman pengen taruh save filenya di situ. Saya menggunakan ini, klik kanan aja, terus kita pilih si new, lalu kita pilih save file. Nah, kita tuh akan membuat si garis sayatannya, lalu kita ganti namanya sayatan A
sampai aksen. Nah, untuk sayatan sendiri itu menggunakan polyline. Setelah itu kita ganti koordinat sistemnya seperti tadi, sesuaiin ke zona 49S. Lalu klik OK. Setelah itu apabila sudah, kita klik terus ke edit feature, lalu start edit. Nah, continue. Nah, nanti muncul di create feature ini seperti ini, diklik aja. Nah, lalu kita mulai ngedit. Sebelumnya ini teman-teman, biar enak itu kita ganti ke data view aja. Kita klik konturnya terlebih dahulu, kita stop edit, klik konturnya. Nah, lalu ke layout view. Nah, agar bisa di zoom in, zoom out, kita fix scale-nya tadi kita ganti menjadi automatic. Setelah itu kita bikin si sayatannya, kita menggunakan sayatan on deep. Kita bebas lah mau pakai yang on strike atau enggak on deep, kita menggunakan ini aja. Nah, kita start edit lagi di editor. Nah, kita menggunakan si sayatan A. Nah, continue, itu kita pencet. Nah, untuk ketentuannya sendiri tuh sebenarnya bebas, asalkan kalau teman-teman narik dari sini, nah ujungnya tuh juga harus di sini. Kalau misalnya teman-teman di sini, nah, nanti nariknya ke sini gitu. Langsung aja saya akan menarik dari sini ke sini, langsung klik 2 kali. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita tebelin terlebih dahulu agar kelihatan simbolnya. 3 deh. Kita ganti warnanya, paling kita menggunakan hitam aja biar menyesuaikan warna konturnya. Sorry. Setelah itu kita stop editing, kita save. Nah, setelah terbentuk garis sayatan A sampai A aksen, lalu kita buat garis interpolate-nya dengan cara kita membuka 3D analisis. Nah, setelah itu kita klik option. Nah, jadi di sini itu gunanya untuk teman-teman tuh nanti milih filenya. Jadi ini upload file untuk dijadiin file penyimpan hasil garis interpolate nanti, seperti itu. Nanti tinggal teman-teman masukin dengan cara teman-teman klik sini, terus teman-teman masukin file yang mau dijadiin simpanan data interpolate-nya gitu. Nanti setelah itu klik OK. Nah, baru ke interpolate line ini. Nah, setelah itu teman-teman klik, nanti kan di kursor teman-teman nanti akan kursornya menjadi tambah gitu. Nah, nanti interpolate line-nya tuh nanti ditarik mulai dari A ke A aksen. Jadi nanti menurutin sayatan ini. Jadi A-nya saya tuh di sini, aksen di sini. Jadi saya nariknya tuh mulai dari sini sampai sini gitu. Nah, nanti akan muncul garis biru seperti ini. Nih, garis kotak ini. Terus
Nanti teman-teman pilih si profil grab untuk melihat grafiknya. Nah, nanti seperti ini. Nah, setelah itu nanti akan muncul datanya di file yang teman-teman upload di option tadi gitu. Tunggu sebentar. Nah, setelah udah, nanti teman-teman datanya tadi, nah ini contohnya PG ini, teman-teman drag ke sini ke layers, nanti hasilnya nanti seperti ini PG1 ini. Nanti teman-teman kalau sudah diklik kanan terus open attributable, nah nanti muncul seperti ini, terus langsung diekspor. Nah, nanti akan muncul seperti ini, dan jangan lupa pilih all record. Nah, nanti teman-teman klik browse. Nah, jangan lupa teman-teman ganti text file. Nah, nanti langsung klik save aja gitu. Dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti hasilnya di sini. Habis itu teman-teman drag hasilnya tadi, text filenya tadi ke layersnya lagi gitu. Sebelum itu teman-teman bikin data frame baru nih. Setelah itu teman-teman klik terus ke data view lagi, baru si sayatan sayatan tadi di drag ke sini gitu. Nah, sebelum itu juga tadi saya sudah coba-coba, ternyata hasil yang secara langsung dari data tabel tadi, hasil grafiknya itu tegak lurus dan itu enggak ada naik turunnya. Harusnya kalau semisal data penampang atau apa itu tuh harusnya enggak lurus, tapi ada naik turunnya kayak kontur gitu, elevasi gitu. Nah, makanya saya buat Excel dengan cara data M yang diketahui di data tabel itu dikali 100.000 semua pakai aplikasi Excel gitu. Dan hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Di sini saya simpan di sini. Nah, setelah itu kita drag ke data frame-nya. Nah, ketika sudah, nanti akan muncul di sini. Setelah itu kita pilih display XY data. Kalau semisal dari data tabel langsung, nah data X file-nya itu di CM. Nah, tapi di sini saya menggunakan data Excel. Jadi saya akan mengisi pakai file 6. Kalau untuk Y field-nya itu masih sama di CZ gitu. Nah, setelah itu jangan lupa koordinat sistemnya pakai 49S zona Jogja. Oke. Nah, nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu tinggal menyesuaikan aja. Nah, disesuaikan skalanya. Di sini saya menggunakan skala 12.500. Nah, di sini kan belum di fix scaling. Nah, di fix scaling terlebih dahulu. Kita klik properties, terus ke data frame, fix scale. Nah, ini diganti 12.500. Customize. Nah, kita bikin 12.500. Klik add. Nah, oke. Pilih 12.500.
klik oke. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Setelah itu bikin garis gridnya dengan cara kita klik kanan properties, klik grid untuk memunculkan besarannya gitu. Klik new grids, terus jangan lupa pilih insert grid, next, terus labels only. Nah, di sini kita akan menggunakan data Y aja, itu data samping aja. Jadi kita isinya si Y nya aja, terus X nya dikosongin jadi 0 gitu. Next, finish. Sebelum itu kita masuk ke properties. Nah, jangan lupa ini juga dinolin agar nanti presisi gitu. Setelah itu di labels agar nggak kelihatan desimalnya, jangan lupa di number format. Nah, jangan lupa ini dinolin agar numerik hasil belakangnya atau desimalnya tuh nggak kelihatan. Tapi kalau cara saya itu biar cepat, nah dari sini langsung diganti warna putih aja dari awalnya abu-abu. Nanti akan disamarkan sama warna putihnya tadi. Nah gitu. Lalu klik OK, apply, apply, oke. Nah nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Gitu. Nah setelah sudah, tinggal rapin aja teman-teman. Oh iya, saya kelupaan, harusnya tuh ini kita nggak menggunakan 100 tapi menggunakan 125. Nah tinggal ganti si intervalnya menjadi 125 gitu. Oke, tinggal apply, oke, apply, oke. Nah nanti kurang lebih seperti ini, cakep. Nah setelah udah, kita sesuaiin ini juga si konturnya ini kan belum di fiskalin ya, jadi di fiskalin terlebih dahulu 12.500. Nah kalau sudah, sini juga di fiskalin dulu data frame fiskal. Nah kita apply. Nah nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita sesuaiin aja si konturnya. Pakai ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Mungkin dari saya itu aja tugas penampang dan peta konturnya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.